Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahu ladim. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu ingin sukses dunia dan akhirat. Namun ingin sukses dunia akhirat itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Di situ manusia terbagi dua. Manusia ada ingin bahagia di dunia, tidak ingin bahagia di akhirat. Ada juga ingin bahagia di dunia dan ada juga ingin bahagia di akhirat. Orang yang ingin bahagia dunia dan akhirat yaitu sebagai umat muslim. Dengan apa? Yang pertama yaitu ingin sukses dunia dengan ilmu. Kenapa? Man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia maka jelas harus dengan ilmunya. Wa man arodal akhirah fa'alahi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat maka harus dengan ilmunya juga. Wa man aroda huma fa'alahi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia dua-duanya dunia dan akhirat itu maka harus dengan ilmunya pula. Sungguh luar biasa, ternyata ingin sukses dunia akhirat itu salah satunya yaitu dengan ilmu. Saudara-saudaraku, ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan hidup di dunia ini. Kenapa harus dengan ilmunya? Karena dengan ilmu tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dengan demikian konsekuensi kita ingin sukses dunia akhirat itu taunya yaitu dengan ilmu tadi dikatakan. Ilmu yang mana? Tadi likuli sayin toriku wa torikul zanat, ilmu setiap perkara ada jalannya dan jalan sukses dunia akhirat itu yaitu dengan ilmunya. Yang mana? Pertama yaitu dengan kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena itu adalah konsekuensi agar bahagia dunia akhirat. Bila kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, bagus dalam melaksanakan ibadahnya, maka seluruh amalnya akan bagus. Bila sholatnya yaitu kita akan salah, maka seluruh amalnya pun juga akan salah. Tidak akan bagus. Maka dari itu sholat itu adalah konsekuensinya dari buah hasil ilmu, yaitu melaksanakan ibadah. Mayusabu ala filihi wa yu'aqabu ala tarki. Dapat ganjaran bila kita laksanakan dan dapat siksaan bila kita tinggalkan. Kita kan orang Islam, sedangkan orang Islam itu tahu ada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa coba? Ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat. Nah itu sholat itulah yang harus kita laksanakan. Sholat ada 5 waktu. Namun terkadang dalam melaksanakan sholat itu susah banget. Ingin melaksanakan sholat duhur padahal enggak seberapa, cuma 4 rakaat. Ujiannya sangat sekali berat. Bahkan tangan ini berat sekali untuk melangkahkannya. Membawa panggulan selama 1 kintal mungkin kita mampu. Tetapi membawa tangan dan melangkahkan kaki ke masjid untuk beribadah, itu yang sangat lebih susah dalam melaksanakan ibadah. Lebih berat dari segala sesuatunya. Ujian itu yang sangat luar biasa. Kita kan ingin sukses dunia akhirat, sedangkan kita sholat tidak. Maka kalau kita ingin sukses dunia akhirat, yaitu dengan tadi ilmu. Dengan ilmu tahu, yaitu dikasih tahu caranya, yaitu dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kita dalam melaksanakan sholat jelasnya kita takut sama Allah. Kalau saya tanya, takut sama Allah, apakah takut sama pekerjaan? Kalau dipikir-pikir manusia itu kadang-kadang ngomong takut sama Allah hanya omong saja. Padahal sama pekerjaan lebih takut daripada Allah. Contoh, karena saya punya karyawan 10. Kalau pekerjaan itu tidak dibereskan sekarang, besok harus menggaji kembali. Kalau dibereskan sekarang, 12:30 udah beres. Tetapi pas ketika waktu yang sangat bertepatan, apakah ini harus dipekerjakan, apakah harus diberhentikan? Ketika mendengar suara adzan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nah, bingung. Kadang-kadang orang itu lebih membereskan pekerjaan dulu tinimbang untuk melaksanakan sholat. Pada akhirnya orang tersebut karena takut pekerjaannya besok harus membayar upah kembali, akhirnya dilaksanakan untuk kerja. Itu jadi setidaknya beres sholat itu 12:30. Jadi itu mustahil, katanya takut sama Allah. Ternyata lebih takut sama pekerjaan. Habis itu beres pekerjaan 12:30, lalu pulang ke rumah. Sedangkan dari pagi kita belum makan. Coba apakah kita mau makan dulu? Apakah sholat dulu? Jelas secara tidak langsung kita akan sholat dulu, makan dulu. Karena lapar dari pagi kita belum makan. Setelah itu, setelah kita makan, tetapi kita belum mandi. Jelas kita ke WC dulu, mau apa? Mau mandi, tentunya bukan mau sholat. Habis dari WC mandi, terus kembali ke tempat sholat. Namun pas kita mau sholat, ketika berniat usolli fardhu dhuhri arba rakatim, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan takbir, tetapi kita lupa bahwa kita punya uang untuk menggaji pekerja. Pada hari tadi itu ada 10 orang, sedangkan uang itu habis dari pinjam dari tetangga. Nah, uang itu tertinggal di atas meja untuk bayar, sedangkan tokonya itu terbuka. Tidak ada orang yang menunggu. Apa yang kita lakukan? Apakah sholat dulu? Apakah ngambil uang dulu? Ya kemungkinan orang itu akan ngambil uang dulu. Nanti aja sholat mah, ada juga waktu. Nah, pada akhirnya orang itu ngambil uang dan sholat diakhirkan. Nah, itu kembali kepada diri kita. Apakah betul kita takut sama Allah itu atau tidak? Nah, disinilah untuk kita agar lebih hati-hati di dalam melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat tadi itu tidak bisa untuk dipermainkan. Tadi sholat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Dan yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima munggah haji. Nah, setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, apakah cukup di situ agar sukses dunia akhir hanya sebatas sholat? Tidak ada lagi yang lain. Bagaimana katanya kalau orang yang sholat sudah tetapi permaksiatan terus dilaksanakan, judi, remi, domino, jisong, mahyong, pertiwan, kiu-kiu, cekik botol, tengah whisky, telan, ekstasi, hisap, sabu-sabu, prostitusi, perjinahan, periseksa, menipuan, kumpul kebo, bordel, perek-perek, cunda, plok, cium, cuy, ceterak, itu dilaksanakan. Itu namanya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Bukan susu telur madu jahe. Kalau susu telur madu jahe itu obatnya sakit badan. Tetapi sholat terus bermaksiat jalan, itulah orang sholat dilaksanakan, maksiat dijalankan. Nah, kalau kita melaksanakan itu, kalau kita sudah melaksanakan sholat, maka berjauhkanlah dalam melaksanakan permaksiatan. Kenapa? Karena percuma kita melaksanakan terus beribadah kepada Allah, tetapi kita terus bermaksiat. Kita minta ampunan, ya Allah saya ampuni dosa saya dan berilah kami keberkahan. Tetapi terus beliau melaksanakan permaksiatan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, dengan tadi dikatakan sukses dunia akhirat salah satunya itu dengan ilmu. Yang kedua, sukses dunia akhirat itu selain dengan ilmu, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala cegahannya. Dalam melaksanakan perintahan Allah itu banyak, selain dari sholat yang 5 waktu. Ada juga memperbanyak dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang malam terus berzikir kepada Allah, mengingat Allah terus-terusan di dalam hati, ya Allah, mengagungkan asma-Nya. Karena sadar diri bahwa kami ini adalah makhluk yang banyak dosa, sehingga harus berzikir kepada Allah agar dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari permaksiatan.
Al imanu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil masyad. Iman akan lebih bertambah dengan kita taat dan akan berkurang dengan bila kita bermaksiat. Subhanallah. Dengan takwa kepada Allah kita akan dijauhkan dari segala musibah. Kenapa? Karena Allah akan selalu membimbing kita menuju mardotillah. Kalau kita tidak pernah mengingatkan Allah sama sekali, kita akan celaka. Di dalam hati yang ada dalam jauh dari Allah sehingga jauh dalam melaksanakan ibadah. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah maka akan mendapatkan surga. Ashab qaribu minallah, qaribu minanas, qaribu minal jannah, baidu minanar. Orang yang takwa adalah dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Sedangkan orang yang jauh dari Allah, orang yang bahil, baidu minallah, baidu minanas, baidu minan jannah, qaribu minanar. Jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan kebaikan, maka jauh dengan surga dan dekat dengan neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Perlunya di sini takwa kepada Allah. Takwa itu bukan hulu botak dibawa, tetapi dekatkan diri kepada Allah, menjauhi dari segala cegahannya. Dan yang apa yang harus dijauhi dengan permaksiatan tadi. Kadang-kadang dengan melaksanakan permaksiatan itu hal-hal yang kecil aja. Di dalam hati terlalu buruk sangka sama orang itu tidak boleh. Duh, saya hilang uang 10 juta, ternyata kamu yang maling. Padahal ya enggak, itu adalah buruk sangka. Ya jadi jangan selalu berprasangka. Dan yang ketiga, agar sukses dunia akhirat itu adalah mencari rezeki yang halal. Jadi kasihi nafkah keluarga kita, anak istri kita dengan rezeki yang halal. Kalau kita dikasih rezeki yang haram, jelas yang mengalir di dalam tubuh anak istri kita itu harta yang haram. Kalau anak istri kita sudah dikasih makanan yang haram, kelakuannya pun juga akan haram. Man akalal haram kharajal haram. Barang siapa yang memakan barang haram, kelakuannya pun juga haram. Apakah mau anak istri kita mengalir di dalam darah kita, di dalam tubuhnya barang-barang yang halal? Mana tanggung jawab kita seorang suami dalam memberikan nafkah? Kalau anak istri kita dikasih barang yang haram, jangan salahkan bila kita, anak istri kita mendakwa nanti di akhirat. Jangankan ada kesuksesan, yang ada celaka dunia dan akhirat. Bagaimana sukses dunia akhirat bila kita mengasihinya pun juga memberikan barang yang halal, yang haram. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, memberikan rizki yang halal itu memang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dicari. Apalagi zaman sekarang, zaman Covid, segala sesuatu mencari nafkah juga kita susah. Dan semoga dengan thalabul ilmi ini Allah mengangkat musibah yang disebut Covid ini dari berbagai musibah, dan Allah memberikan rizki yang halal, yang melimpah untuk keluarga kita. Mari bersolawat agar kita dijauhkan dari segala musibah dan Allah memberikan rizki melimpah ruah terhadap keluarga kita. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berkahnya sholawat, musibah diangkat, dikabul segala hajat, lahir batin jadi sehat. Diakui menjadi umat, kan mendapat syafaat, nanti di akhirat kelak, bagja dunia akhirat. Nanti di akhirat kelak, bagja dunia akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى alihi wa sahbihi azmain. Dengan berkatnya salawat Allah akan mengabulkan doa kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan diangkat dari sebagai musibah yang terjadi di dunia ini. Karena dengan musibah sekarang disebut COVID, semua manusia, semua lapisan terpaku kaku dengan segala mencari nafkah dengan segala sesuatunya. Semoga ujian ini cepat selesai. Nah, dengan tadi kembali ketiga, yaitu menafkahi, memberikan rizki yang halal agar selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Kenapa? Kalau anak kita dikasih barang yang halal, ketika yang mengalir di dalam tubuhnya itu barang halal, mengaji Al-Quran bermanfaat, terus dia belajar ngaji, belajar segala sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya karena rezeki yang halal, akan mendoakan yang pemberinya, maka akan jelas terus menerus yang halal mengalir di dalam tubuh anak kita. Dan sedangkan bila dikasih barang yang haram, jangan harap anak pintar ngaji, jangan harap anak pintar soleh, pintar sholat, jangan harap anak bisa berbakti kepada orang tua bila dikasih barang-barang yang halal, yang haram. Man akalal haram, khorojal haram. Barang siapa yang memakan barang haram, kelakuannya pun juga akan haram. Saudara-saudara, ternyata sangat berpengaruh mulai dari makanan rezeki yang halal juga, antara halal dengan haram. Kita bayangkan bila kita mencari rezeki dengan hasil nyuri saja, itu hal contoh kecil. Kita nyuri, merampok sebuah toko, kita langsung jebol diambil, dibuka diambil. Itu di dunia saja sudah langsung dapat hukuman, kena polisi langsung dibawa ke penjara. Apalagi di akhirat. Apakah itu sukses dunia? Tidak, yang ada celaka. Apalagi di akhirat. Di dunia aja sudah celaka, apalagi di akhirat. Nah, itu adalah sebuah contoh. Bila anak kita dikasih barang yang haram, jelas akan celaka dunia dan akhirat. Nah, maka dari itu kita ingin sukses dunia akhirat, takwalah kepada Allah agar semua diberi jalan keluar, diberikan perjalanan bagaimana caranya dalam melaksanakan kehidupan ini. Yang keempat, yaitu pertama harus dawamul wudu. Dawamul wudu, kita mau ngaji wudu, mau sholat wudu, mau ke masjid wudu, mau ke pasar wudu, mau kemana-mana pun juga kita wudu. Di saat ketika meninggal kita akan husnul khotimah. Tetapi kalau kita wudu, segala sesuatu pun juga diniatan karena Allah, insya Allah bagus. Pertanyaannya, apakah kita suka seperti itu? Setiap mau tidur wudu, kadang-kadang lupa. Orang mau tidur kadang-kadang jangankan wudu, berdoa juga kadang-kadang lupa. Bagusnya mau makan, kita wudu. Sekarang jangankan makan, jangankan wudu, baca doa pun juga kadang lupa. Tahu-tahunya pas kita sudah merasakan yang, lalu kita ingat sama doa, alhamdulillah, Allahumma barik lana. Kadang-kadang seperti itu. Nah, di situ kita perlunya untuk istiqomah dalam segala sesuatu, melakukan kebaikan. Di dalam wudu tadi, setiap apapun kita harus wudu agar kita saat meninggal yaitu husnul khotimah. Kadang-kadang untuk melaksanakan wudu ya lupa, kadang-kadang kita kentut, ya kita wudu kembali. Kita segala sesuatu dalam melaksanakan apapun, aktivitas apapun, kita wudu lagi, terus wudu lagi. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang
Manusia ingin sukses dunia akhirat, tetapi dalam melaksanakan perjalanan tersebut susah sekali untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena ujian dan rintangannya tidak bisa untuk dihadapi. Dan yang kelima adalah istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah. Mengapa? Kalau kita beribadah istiqomah, segala sesuatu pun juga kita enak. Jangankan seperti ini, kemarin kita sholat duhur, sekarang tidak. Kemarin kita sholat asar, sekarang kita tidak. Kemarin sholat maghrib, sekarang tidak. Nah, perlunya istiqomah di sini, melaksanakan sholat maghrib dari kemarin terus kita melaksanakan sampai akhir hayat kita terus melaksanakan. Kemarin terus melaksanakan isya terus sampai akhir hayat pun kita istiqomah di dalam melaksanakan kebaikan. Baik itu pun salat, baik itu pun sedekah, apapun yang berbentuk kebaikan, istiqomah di dalam melaksanakannya. Agar kita sukses dunia akhirat. Jadi konsekuensinya pertama adalah kesuksesan dunia akhirat, yaitu tergantung yang 5 tadi. Ya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan, jangan harap kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Namun bila kita melaksanakan, jelas kita akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Siang hari kita untuk bekerja dan malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun hingga kita tidur, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah pedang. Bila kita melaksanakan dengan sebaik mungkin, maka waktu akan menyelamatkan kita. Namun bila kita tidak bisa melaksanakan dengan baik, maka waktu akan mematahkan kita. Semoga kita bisa melaksanakan hal yang tersebut. Kenapa? Karena waktu ini sangat sedikit. Kalau kita lihat sejak umur kita, jangankan umur, kita dari pagi hingga sore itu hanya beberapa detik. Kalau kita selalu mengingatkannya, maka dari itu manfaatkanlah waktu dengan baik. Istiqomah dalam beribadah itu lebih baik. Jangan kita hari ini kita terus melaksanakan duha, terus sholat yang sunat-sunat terus, besoknya kita tidak melaksanakan. Itu kurang bagus. Yang bagusnya kita walaupun melaksanakan 2 ibadah 2 rakaat, besoknya terus dilaksanakan terus-terusan. Itu yang disebut istiqomah, yaitu tetap melaksanakan ibadah walaupun dalam situasi apapun. Kebanyakan kita yang ada adalah di saat kita mau baru saja melaksanakan. Di saat kita tidak mau, kita malas. Maka dari itu istiqomah itu adalah lebih baik bagi kita. Jadi kesimpulannya, sukses dunia akhirat yang pertama dengan ilmu, kedua dengan melaksanakan sholat, ketiga dengan kita bertakwa kepada Allah, keempat yaitu kita dengan tadawamul wudu, dan yang kelima adalah kita istiqomah dalam beribadah. Mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.